Hai Sobat Misteri, balik lagi bersama gua Ridwan. Lu pernah denger gak kasus kematian yang belum terpecahkan selama 73 tahun ini? Oke, kali ini gua bakal membahas kasus kematian yang belum terpecahkan selama 73 tahun ini. Apalagi kalau bukan kasus Tamam Shud atau pria dari Somerton. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Oke, penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Pada tanggal 30 November 1948, ada sepasang muda-mudi yang lagi berlibur ke pantai Somerton Park yang terletak di Adelaide di Australia. Di tengah mereka berdua lagi jalan menuju pantai, kedua pasangan ini melihat seorang laki-laki dengan setelan jas lengkap berwarna coklat yang lagi terduduk menyender ke dinding batu besar. Nah, sangkanya si pasangan ini, pria itu lagi mabuk, terus ketiduran deh di pantai, dan gak menghiraukan lah si pria itu. Karena memang ada sesekali orang yang mabok, terus ketiduran deh di pantai. Kemudian, pada 1 Desember 1948, atau kebesokan harinya, laki-laki dari pasangan kemarin ini bernama John Lyons. Kemudian, si John ini ada suatu urusan yang mengharuskannya kembali ke pantai Somerton. Dikarenakan rasa penasaran yang begitu besar, nih bapak-bapak udah balik apa belum gitu. Si John ini mengeceklah ke tempat kemarin dia menemukan si bapak-bapak itu. Dan anehnya, si John ini masih melihat pria ini dengan posisi yang sama, tanpa perpindahan tempat sedikit pun. Karena ada yang aneh, si John ini pun mendekat dan mengeceklah bagian vital dari tubuh si pria tersebut. Dan ternyata pria itu udah gak bernafas atau udah meninggal dunia. Gak pikir panjang, si Jones ini langsung menelpon 911. Menurut kepolisian, pria itu sudah meninggal di hari itu juga, pada pukul 2 dini hari. Mungkin untuk di tahun segitu nemuin mayat atau potongan tubuh udah hal biasa ya, karena mungkin mayat dari bekas Perang Dunia Kedua, karena waktunya itu masih sangat dekat. Setelah mayatnya ini diselidiki oleh tim forensik, ternyata pria ini memiliki tanda-tanda orang keracunan. Dan tim forensik juga menemukan organ dalam seperti limpa yang membesar dan hatinya membengkak dipenuhi dengan darah. Seharusnya bagi kepolisian menemukan mayat dan menemukan identitas bukanlah hal yang sulit. Namun dalam kasus dari temuan mayat itulah membuat tim forensik dan kepolisian kebingungan. Karena gak ada bukti berupa identitas, dan juga saat itu untuk menemukan identitas melalui tes DNA bukanlah hal yang mudah. Saat ditemukan pun, mayatnya ini masih dengan posisi yang sama, bersender ke sebuah batu besar dengan kaki lurus ke arah laut, serta sebatang rokok yang diselipkan di telinganya. Dan satunya lagi, rokok setengah habis jatuh di kerah kanan jaketnya. Ketika dilakukan penggeledahan di TKP pun, polisi hanya menemukan tiket kereta api yang belum digunakan, yang dimana tujuannya itu adalah dari kota ke pantai Henley. Nah, pantai ini berbeda dan jauh dari tempat ditemukannya si pria ini. Kemudian ada tiket bus dari kota, sisir aluminium buatan Amerika, sebungkus permen karet Juicy and Fruit, sebungkus rokok, dan seperempat kotak korek api bermerek Brian and May. Oke, dari sini menurut lu aneh gak? Enggak. Oke, kita lompat ke tahun 1949. Pada tanggal 14 Januari 1949, seorang staf di stasiun kereta api Adelaide telah menemukan sebuah koper coklat tanpa label yang tersimpan di ruang ganti stasiun sejak jam 11 pagi, tepatnya pada tanggal 30 November 1948. Setelah koper itu dibawa dan digeledah, ditemukanlah baju ganti berwarna merah, sepasang sandal berwarna merah, celana dalam,
celana coklat panjang, piyama, alat cukur, obeng, listrik, pisau, gunting, dan sikat stensil. Namun, yang menjadi aneh dari penemuan itu, semua merek yang berada di koper itu tidak ada, terkecuali 2 buah objek, yaitu dasi dan kantung laundry yang masih memiliki label, yaitu Tiken. Dari penemuan ini, polisi menyimpulkan kalau kopernya ini milik si mayat misterius ini karena memiliki kesamaan, yaitu merek yang dihilangkan. Kemudian pada bulan April 1949, John Burton selaku detektif yang menangani kasus ini melakukan pemeriksaan ulang nih kepada si mayat misterius ini, terutama kepada pakaian yang ia kenakan. Dan anehnya, si detektif ini menemukan gumpalan kertas bertuliskan Tamam Shud dalam bahasa Persia pada kantong kecil yang terjahit rapi di dalam celananya. Makin aneh gak lo? Setelah dilakukan riset oleh detektif, tulisan Tamam Shud itu memiliki arti sudah berakhir, yang mana tulisan tersebut bisa ditemukan di halaman terakhir dari buku Rubaiyat Omar Khayyam. Dari situlah polisi melakukan pencarian besar-besaran mengenai buku tersebut. Sampai akhirnya ada seorang pria melaporkan kalau di dalam jok mobil belakangnya sebuah buku salinan pertama dari tahun 1859. Dan pria itu bersaksi kalau mobilnya ini memang sering diparkir di pantai Somerton dan tidak pernah dikunci. Ditelitilah buku ini dengan buku yang sama, tapi dari seluruh penerbit yang berbeda. Dan anehnya, dari semua buku penerbit, mereka mengaku tidak pernah menerbitkan buku itu, karena dari hurufnya pun berbeda. Akan tetapi, polisi berhasil menemukan sebuah huruf-huruf yang bertindih, tepatnya seperti sebuah kode rahasia. Berikut adalah kode rahasianya. Dari tumpukan kode itu terdapat nomor misterius, dan ternyata nomor itu milik wanita bernama Teresa Johnsoni, mantan seorang perawat di rumah sakit Royal North Shore pada masa Perang Dunia Kedua. Teresa juga mengaku pernah memberikan buku itu kepada tentara yang bernama Alfred Boxall pada tahun 1945. Namun, setelah polisi memberikan foto mayat misterius itu, Teresa mengakui tidak pernah mengenalnya. Dengan pengakuan itu, makin bingunglah polisi dengan kasus kematian misterius ini. Namun, di balik itu pada tahun 1945, Joseph Marshall, saudara laki-laki dari Perdana Menteri Singapura, ditemukan tewas di kamar mandinya di Mosman, dan terdapat salinan buku yang mirip dengan bukunya Rubaiyat Omar Khayyam. Ya, jelas, buku yang sama. Sampai pada akhirnya, polisi memutuskan untuk menghentikan penyelidikan karena bukti atau identitas yang terbatas, serta bukti-bukti yang makin membingungkan polisi. Pria misterius itu kemudian dimakamkan di pemakaman umum dengan meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab hingga masa kini. Di batu nisannya pun tertuliskan, pria tidak dikenal. Pria ini ditemukan di pantai Somerton Park pada 1 Desember 1948. Dari cerita ini, banyak orang percaya bahwa pria misterius itu adalah seorang mata-mata Rusia ataupun Amerika yang sedang menyamar. Namun tentu saja itu hanya satu dari sekian spekulasi atas identitas orang tersebut. Menurut kalian bagaimana? Siapakah pria dari Somerton ini? Dan apa kaitannya dengan tulisan Tamam Shud? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada salah-salah kata atau data yang kurang, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut dulu.